Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anggita Sari, NPM 2022003, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan pemilihan strategi belajar. Strategi pembelajaran selalu mengandung makna pemilihan upaya pembelajaran yang akan memberi peluang tercapainya tujuan yang optimal, baik dari segi hasil belajar, hasil kerja, atau produk maupun proses belajar. Seperti yang kita ketahui, tidak satupun strategi pembelajaran yang dianggap terbaik dan berlaku umum untuk semua jenis tingkatan tujuan dan semua jenis pelajar dan atau untuk semua latar pembelajaran. Pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran dapat menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu dari tujuan pembelajaran. Langkah pertama menentukan tujuan dalam arti merumuskan tujuan dengan jelas sehingga dapat diketahui apa yang diharapkan dapat dilakukan siswa dalam kondisi yang bagaimana dan seberapa tingkat keberhasilan yang diharapkan oleh siswa tersebut. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik juga menentukan pemilihan strategi mengajar secara tepat, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Perkembangan itu sendiri merupakan suatu proses berlangsungnya perubahan-perubahan dalam diri seseorang yang meliputi aspek-aspek perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, yaitu hubungan guru dengan siswa. Pertimbangan dari segi kriteria interaksi ini perlu menjadi pertimbangan karena bentuk interaksi adalah bagian dari metode atau cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Artinya, interaksi ini menjadi bahan pertimbangan dalam memilih strategi karena terkait langsung dengan strategi penyampaian pesan pembelajaran. Yang keempat yaitu ada pengelolaan pesan. Pertimbangan dari segi pengelolaan pesan ini, klarifikasinya dapat dibedakan beberapa hal. Yang pertama yaitu pesan guru dan siswa dalam mengolah pesan. Yang kedua yaitu proses pengolahan pesan strategi ini lebih berpusat pada siswa atau student center dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual berpikir kritis dan memecahkan masalah dari para siswa-siswa tersebut. Kelima yaitu materi pembelajaran. Pemilihan strategi berdasarkan materi ini diperlukan agar diperoleh ketepatan dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya, bila materi yang akan diajarkan dalam bentuk konsep, dapat dipastikan akan berbeda strategi yang digunakan dengan materi berbentuk prinsip. Yang keenam yaitu struktur belajar mengajar. Berdasarkan struktur peristiwa belajar mengajar, strategi pembelajaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu strategi yang bersifat tertutup dan yang kedua strategi bersifat terbuka. Kemudian untuk rangkuman, dalam pemilihan strategi pembelajaran ada 6 komponennya yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu tujuan yang ingin dicapai, bagaimana karakteristik peserta didiknya, kemudian rancangan pesannya, konsep atau prinsip atau prosedur, fakta bentuk struktur pembelajaran yang terbuka dan tertutup. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.